Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita belajar, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan dalam doa kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih adik yang sudah pimpin doa. Selanjutnya Ibu akan absensi dulu ya. Baik, Ibu. Ireni Sabu, Hadir, Ibu. Selnia Tegong, Hadir, Ibu. hadir semua ya? Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang media pembelajaran di sini yang Ibu pakai yaitu media PPT. Selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kita peroleh. Di mana kompetensi dasar tersebut adalah yang pertama menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Selanjutnya kita masuk di materi. Masih kabur kan? Ya. Adik-adik bisa lihat di slide yang Ibu sudah tampilkan. Di situ yang pertama itu teori atom Dalton. Teori atom Dalton itu dia didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Untuk hukum kekekalan massa itu dia menyatakan bahwa massa total zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat hasil reaksi. Sedangkan untuk hukum susunan tetap itu dia menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Bisa adik-adik lihat di slide yang Ibu tampilkan, itu sudah dijelaskan untuk kekekalan massa dengan susunan tetap. Selanjutnya dari kedua hukum tersebut atau hukum Dalton itu dia mengemukakan pendapat tentang atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola besar yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu yaitu air. Air itu dia terdiri dari hidrogen dan atom-atom oksigen. Yang berikut, reaksi kimia itu merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusun kembali atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selanjutnya, kelemahan yang perlu adik-adik ketahui dari model atom Dalton, di mana kelemahan teori atom Dalton itu dia tidak menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejar dapat menghantarkan arus listrik? Padahal yang kita ketahui listrik itu adalah elektron yang bergerak. Berarti partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya pengertian atom menurut Thomson itu dia selanjutnya di sini teori atom Thomson itu pada tahun 1856 sampai 1940. Akhirnya Thomson menyimpulkan bahwa setiap atom pasti tersusun atas korpus sel atau sel-sel darah yang ditemukan oleh Thomson dan kemudian disebut sebagai elektron. Selanjutnya
Adik-adik bisa lihat pada slide yang ibu tampilkan di situ, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif dan muatan elektron. Selanjutnya kita masuk pada para ahli yang berikut, yaitu Rutherford, di mana Rutherford dia mengemukakan bahwa eksperimen ini dia melibatkan penambahan partikel atau penambahan partikel alfa atau inti atom helium dan atau ion helium dengan muatan positif yang diemisikan oleh unsur radium pada lempengan logam emas tipis dan kemudian mendeteksi partikel alfa yang telah melewati lempengan logam emas tersebut dengan menggunakan layar yang dilapisi zinc sulfa atau ZNS sebagai detektor. Selanjutnya, Rutherford berpendapat bahwa apabila struktur atom yang dikemukakan oleh Thomson adalah benar, maka sebagian besar berkas partikel alfa akan melewati lempengan logam emas dan sebagian kecil yang akan didefleksi. Adik-adik bisa lihat gambar yang ditampilkan di depan. Dengan muatan positif akan saling tolak-menolak. Hal ini yang menyebabkan partikel alfa dibelokkan ke sudut yang besar. Yang berikut berkas partikel alfa yang direfleksi kemudian dipantulkan kembali menunjukkan bahwa partikel alfa tersebut bertumbukan dengan inti atom yang bermuatan positif. Inti atom emas mempunyai massa dan muatan positif yang lebih besar dibandingkan dengan massa dan muatan partikel alfa. Hal ini yang membuat partikel alfa itu dipantulkan kembali. Adik-adik bisa lihat pada slide di sini, slide yang di depan itu bentuk dari atom Rutherford. Yang berikut model atom Bohr, di mana model atom Bohr itu elektron-elektron dalam mengelilingi inti berada paling tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu tanpa menyerap atau memancarkan energi. Yang berikut elektron dapat berpindah dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam dengan memancarkan energi atau sebaliknya. Ya. Sekian materi yang Ibu bawa pada hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan semua yang tadi sudah kita pelajari bersama. Silakan adik. Bagi Ibu, jadi kesimpulannya yaitu secara umum struktur atom itu merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan awal elektron dengan muatan negatif serta mengelilinginya. Terima kasih adik sudah menyimpulkan materi untuk materi struktur atom pada hari ini. Selanjutnya sebelum kita menutup atau mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu tentang struktur atom. Apakah adik-adik sudah mengerti tentang struktur atom? Sudah ya Ibu. Kalau sudah, Ibu tidak perlu menjelaskan ulang lagi karena adik-adik sudah paham. Iya Ibu. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Baik adik, silakan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah berdoa selesai. Terima kasih adik. Pertemuan kita pada saat ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih adik-adik.